di dalam surga. Bapa yang baik Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan kasih-Mu begitu baik bagi kami, kasih-Mu, kasih sayang-Mu Tuhan bagi kami. Oh, kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Makasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Pemeliharaan-Mu selalu sempurna bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami, buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami, buat segala-galanya ya Tuhan. Tuhan sungguh Kau baik Tuhan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur di tempat ini Tuhan. Seberapapun kami yang ada saat ini, kami boleh tetap bersuka cita di dalam Tuhan, karena kami percaya Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan yang membuat hati kami tetap Tuhan, oh, mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kau mengurapi setiap kami yang hadir, Kau mengurapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian, Kau mengurapi Tuhan umat-Mu yang ada di rumah, yang mungkin ibadah online Tuhan. Tuhan memberkati dengan sukacita, Tuhan memberkati umat-Mu yang masih di perjalanan ya Tuhan. Makasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang tetap mengalir bagi kami senantiasa. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami yakin Tuhan, Kau Allah yang ajaib, yang mengerti akan, oh Tuhan, kebutuhan kami Tuhan. Itu sebabnya mari Tuhan Engkau memberkati kami semua. Urapi Tuhan setiap kami. Berkati hamba-Mu yang ambil bagian pagi ini Tuhan. Berkati semua kami Tuhan, sehingga kedatangan kami tidak sia-sia Tuhan. Namun kami boleh membawa berkat pulang ke rumah kami masing-masing. Bersama malaikat surgawi kami ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Segala kuasa yang tidak dari Tuhan asalnya, yang mengganggu ibadah kami hancurkan kuasanya, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu yang bekerja buat kami Tuhan, sehingga kami boleh bersuka cita. Tuhan memberikan kami roh puji-pujian, roh penyembahan, roh Tuhan dengar-dengaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, Tuhan kita baik. Amin. Mari kita mau mulai ibadah hari ini. Kita harus bersuka cita. Kita mau puji nama Tuhan. Kita sama-sama tepuk tangan. Kita mau nyanyikan terima sukacita surga. Oke, semangat ya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasanya, sinar badai yang bergelora.
Haleluya. Benar Tuhan, Engkau sanggup menolong setiap persoalan. Dan Engkau Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa. Dari mustahil bagimu Tuhan. Bersyukur kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Bersyukur kami membawa seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mari berbicara kepada kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus Kristus, Anakmu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, saya percaya saudara semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita semakin merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Di tengah persoalan yang besar, di tengah pandemi dan resesi, justru kita bisa semakin merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Ya. Kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan semakin terasa ketika kita ada dalam penderitaan, ada dalam kesusahan. Ratapan 3 ayat 21 yang mengatakan, saya ayatnya agak lupa, yang mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat, selalu baru setiap hari. Itu diucapkan bukan ketika Nabi Yeremia ada di dalam tempat yang berkelimpahan dengan makanan, ada di dalam tempat yang nyaman, yang enak, ya, semua serba damai dan sebagainya. Tidak. Ayat itu diucapkan ketika Yeremia melihat kehancuran Yerusalem. Ada di dalam kekurangan, kemiskinan, penderitaan. Justru di tengah penderitaan yang besar itulah dia merasakan kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan. Saya percaya saudara, kalau kita beriman kepada Tuhan, selama pandemi dan resesi, kita akan semakin melihat kebaikan dan kasih setia Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi bukan tema ini yang akan saya sampaikan. Saya mau menyampaikan yang lain, ya. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang
Doa dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Doa dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita buka Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Kita baca ayat ini bersama-sama. Perikopnya berjudul perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Baik, mari kita mulai baca ya. 1, 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lain itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tetapi jika anak manusia itu datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Puji Tuhan. Doa mempunyai hubungan yang erat dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Orang percaya yang tekun berdoa bukan hanya akan mendapatkan jawaban buat doa-doanya, tetapi juga akan siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Lukas pasal 17 ayat 20 sampai ayat 37 itu menceritakan tentang kedatangan kerajaan Allah. Nah, sebetulnya perikop kedatangan kerajaan Allah di dalam pasal 17 ayat 20 sampai 37 itu penutupnya Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8 yang kita baca. Ya, itu perikop yang berhubungan. Ya, di dalam Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 37 itu ada beberapa poin-poin penting yang ingin saya sampaikan. Nah, di dalam ayat-ayat itu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa hari kedatangannya kembali tidak terduga dan tidak ada yang tahu. Terjadinya secara tiba-tiba seperti kilat yang memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 24 mengatakan begini, sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali itu seperti kilat yang memancar dari ujung langit yang satu ke ujung yang langit yang lain. Itu maksudnya terjadinya secara tiba-tiba. Kalau lihat kilat di langit itu kan terus gitu, langsung hilang dari ujung satu ke ujung yang lain, dan itu tiba-tiba. Ya. Nah, Yesus juga mengatakan bahwa
kedatangannya itu seperti itu. Terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, dan tidak ada yang tahu. Ya. Ketika banyak orang tidak memikirkan kedatangannya dan sibuk dengan rutinitas hidupnya, pada saat itulah Yesus datang kembali. Diumpamakan seperti air bah pada zaman Nuh dan hujan api dan belerang pada zaman Lot yang datang secara tiba-tiba ketika orang sibuk melakukan aktivitas hidupnya dan tidak menyangka sama sekali bahwa itu akan terjadi. Di dalam ayat 26 sampai 30 Yesus mengatakan demikian. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Jadi saudara-saudara, kedatangan Yesus itu diumpamakan seperti kejadian air bah pada zaman. Semua orang tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Nuh. Mereka asik dengan kehidupan mereka, dengan aktivitas mereka, makan, minum, kawin, mengawinkan. Itu menjelaskan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, dengan rutinitas kehidupan mereka, dan tidak memikirkan sama sekali tentang hukuman, tentang air bah yang akan Tuhan datangkan. Saya tidak tahu, Alkitab tidak menjelaskan sih ya bahwa Nuh apakah secara huruf ya bahwa Nuh mengatakan atau tidak bahwa sebentar lagi bumi akan dihukum. Tetapi kemungkinan besar Nuh sudah mengatakannya bahwa sebentar lagi bumi akan dihukum, air bah akan datang. Tetapi mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan Nuh. Mereka tidak peduli dengan apa yang dikatakan Nuh, dan mereka tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Nuh. Nuh membuat bahtera, dan membuat bahtera pada masa itu ketika teknologi masih sangat sederhana, tidak sekarang, itu bisa bertahun-tahun. Ya, karena bahteranya besar sekali, panjangnya 150 meter, panjangnya 150 meter, ya, panjang sekali. Jadi bahtera itu pasti dibuat sangat lama, dan orang pasti melihat, bertanya-tanya, berpikir, entah mungkin geleng-geleng kepala, di sini ngapain ya? Selama bertahun-tahun Nuh digeleng-geleng kepala, dia tidak mengerti, mungkin diolok-olok, dan orang nggak peduli. Mereka sibuk dengan kehidupan mereka, dengan aktivitas mereka, dengan keinginan mereka, makan, minum, kawin, mengawinkan, gak peduli dengan apa yang dikatakan Tuhan kepada Nuh dan apa yang disampaikan Nuh kepada mereka. Dan ketika air bah itu datang, mereka tidak menyangka sama sekali. Lalu di dalam ayat 26 mengatakan demikian. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari
di mana anak manusia menyatakan dirinya. Demikian juga pada zaman Lot. Orang-orang Sodom dan Gomora, mereka hidup dengan keinginan mereka. Dan Sodom dan Gomora itu terkenal dengan kehidupan homoseksual. Perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Jadi homoseksual itu sudah ada sejak zaman dahulu. Itu bukan dosa yang baru, tapi dosa yang lama. Ya. Dan Tuhan juga berkata bahwa Dia akan menghukum Sodom dan Gomora. Tetapi orang Sodom dan Gomora tetap hidup dengan dosa-dosanya, hidup dengan kemabukannya. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun, mereka sibuk dengan aktivitas mereka, pekerjaan mereka, tidak mau tahu tentang kehendak Allah, tentang keinginan Allah. Dan ketika hukuman itu datang, hujan api dan belerang, mereka tidak menyangka sama sekali. Terjadinya dengan tiba-tiba. Tidak terduga sama sekali. Nah, kedatangan anak manusia, kedatangan Yesus seperti itu. Ketika manusia sibuk dengan keinginan, ketika manusia sibuk memuaskan segala hawa nafsunya, tidak memikirkan sama sekali tentang kedatangan Yesus. Mungkin sebagian orang mengolok-olok, mana Yesus gak datang-datang. Sebagian orang mungkin bilang, itu bohong. Mereka tidak percaya, tidak mau tahu tentang kedatangan Yesus. Dan ketika mereka lengah seperti itulah, ketika mereka tidak memikirkan, tidak peduli dengan hari kedatangan Yesus, seperti air bah yang datang, seperti hujan, api dan belerang yang datang, demikianlah Yesus datang yang kedua. Ketika orang tidak memikirkan sama sekali hari kedatangannya, pada waktu itulah Yesus datang. Banyak orang tidak memikirkan sama sekali. Ketika dunia ini asik dengan kehidupannya, dengan keinginannya, dan tidak peduli dengan Tuhan dan kedatangannya yang kedua kali, pada waktu itu Yesus datang yang kedua kali. Tetapi Tuhan Yesus ingin orang yang percaya kepadanya ada dalam keadaan siap dan berjaga-jaga ketika Ia datang yang kedua kali. Yesus ingin kita siap dan berjaga-jaga ketika Dia datang yang kedua kali. Tidak seperti orang-orang pada zaman Nuh yang tidak mengerti air bah akan datang dan membuat dan membinasakan mereka. Tidak seperti orang-orang pada zaman Lot yang tidak siap ketika hujan dan api dan belerang datang dan membinasakan mereka. Yesus ingin kita siap dan berjaga-jaga waktu Dia datang. Dan supaya kita siap dan berjaga-jaga, Yesus ingin kita berdoa dengan tidak jemu-jemu sampai Dia datang kembali. Itulah yang dimaksudkan dengan Matius 18 ayat 1 sampai 2, yaitu supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, supaya kita siap pada waktu Yesus datang yang kedua. Di dalam Matius 18 ayat 1 sampai 8
Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan untuk menegaskan bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ringkasnya perumpamaan itu mengisahkan ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tetapi pada akhirnya mau memenangkan perkara seorang janda yang terus-menerus datang kepadanya untuk minta tolong. Nah, dari perumpamaan itu Yesus mengajarkan sebuah kebenaran rohani. Kalau hakim yang zalim itu mau membenarkan janda itu yang terus-menerus datang kepadanya untuk minta tolong, maka Tuhan pun akan segera membenarkan kita yang terus-menerus berdoa kepadanya. Ini kebenaran ini disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan hakim yang zalim itu, sudah hakim yang tidak takut akan Allah dan yang tidak menghormati seorang pun. Kebenarannya adalah bahwa kalau hakim yang zalim itu mau membenarkan janda itu yang terus-menerus datang kepadanya untuk minta tolong, maka Tuhan pun akan segera membenarkan kita yang terus-menerus berdoa kepadanya. Tuhan akan membenarkan kita yang terus-menerus berdoa kepadanya. Amin. Berdoa dengan tidak jemu-jemu mempunyai dua maksud. Ya. Apa yang diajarkan oleh Yesus di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8 tentang berdoa dengan tidak jemu-jemu, itu ada dua maksud. Yang pertama, supaya kita mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Supaya kita mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Di dalam ayat 7 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi saudara, Tuhan menyuruh kita berdoa dengan tidak jemu-jemu supaya kita mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Selama kita hidup di dalam dunia sampai Yesus datang yang kedua kali, kita masih mengalami banyak persoalan. Manusia hidup menemui banyak persoalan, menjumpai persoalan di dalam dunia ini. Ya, akan tetap mengalami persoalan. Tetapi orang Kristen yang berdoa minta tolong kepada Tuhan, berdoa dengan tidak jemu-jemu, akan mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Akan mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Orang yang siang malam berdoa, berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan akan membenarkan. Tuhan tidak mengulur-ulur waktu untuk menolong. Ya, kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Tetapi kita tidak tahu kapan pertolongan Tuhan itu datang. Yesus hanya mengatakan bahwa Tuhan tidak mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Tetapi kita tidak tahu kapan pertolongan itu datang. Tuhan berjanji
akan menolong kita. Tetapi saudara-saudara, pertolongan Tuhan itu datang dalam waktu Tuhan, bukan waktunya kita. Ya. Yang pasti Tuhan akan menolong kita. Itu janji Tuhan. Tetapi kapan waktunya kita tidak tahu. Itu waktunya Tuhan. Itu waktunya Tuhan. Makanya kita disuruh berdoa dengan tidak jemu-jemu. Keinginan kita itu selalu begitu kita berdoa, pas sejam kemudian atau sesaat kemudian kita langsung mendapatkan jawaban. Sama seperti kita makan cabai, begitu kita gigit langsung terasa pedasnya. Keinginan orang percaya banyak seperti itu, tetapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan punya waktu sendiri untuk menjawab doa kita. Tapi yang pasti Tuhan tidak akan menunda-nunda waktu. Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktu. Ketika waktunya menurut Dia sudah pas, sudah tepat, sudah baik, maka Dia akan menolong kita, menjawab doa-doa kita. Nah, persoalannya apa, saudara? Ada persoalan orang percaya di dalam berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan jawaban. Yang pertama, tidak sabar. Pengennya menurut waktu dia. Yang kedua, ketika Tuhan mengingatkan firman Tuhan supaya dilakukan oleh kita suka masa bodoh. Mata kita, pikiran kita hanya tertuju kepada berkat yang akan kita terima dari Tuhan, jawaban yang akan kita terima dari Tuhan. Pikiran kita, hati kita terfokus pada itu. Seperti bayi, seperti anak kecil yang menangis ketika keinginannya tidak terpenuhi. Dia ingin segera ditolong. Banyak anak orang Kristen seperti itu, saudara. Ya. Ketika dia berdoa, pikirannya, hatinya hanya tertuju kepada berkat-berkat itu. Dan ketika berkat-berkat itu tidak datang-datang, jawaban itu belum datang juga, dia menjadi putus asa. Tuhan, Engkau bohong, saya sudah capek. Dan dia berhenti berdoa. Dia tidak terus berdoa. Tapi orang yang dewasa mengerti apa yang Tuhan mau. Orang yang dewasa mengerti apa yang dia lakukan, apa yang harus dia lakukan. Ya. Orang-orang Kristen yang dewasa, dia mengerti apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ketika Tuhan berfirman di dalam doa-doanya, Tuhan pasti menyampaikan sesuatu. Karena tidak mungkin Tuhan diam saja. Dia pasti menyampaikan sesuatu, mengingatkan sesuatu apa yang harus kita.
Dan kalau Tuhan mengingatkan, jangan keraskan hatimu, lakukan. Maka Tuhan akan menjawab. Yang kedua, kita berdoa tidak jemu-jemu supaya kita siap menyambut kedatangannya yang kedua kali. Di dalam ayat 8 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kita tidak tahu kapan Yesus datang. Karena itu kita akan selalu berdoa supaya siap menyambut kedatangannya kapanpun dia datang. Kapanpun dia datang. Orang Kristen yang bijaksana, karena dia tidak tahu kapan Yesus datang, maka dia akan selalu ingin ada dalam keadaan siap ketika Yesus datang. Dan dia akan terus berdoa. Dia tidak akan berhenti berdoa kepada Tuhan, supaya dia siap menyambut kedatangannya ketika Yesus datang. Mengapa saudara-saudara doa itu berhubungan dengan kesiapan kita menyambut kedatangan Tuhan? Karena doa menyatakan iman kita kepada Tuhan. Doa adalah pernyataan iman. Orang yang beriman kepada Tuhan suka berdoa kepadanya. Orang yang percaya kepada Tuhan suka berdoa, suka datang kepadanya, suka beribadah kepadanya. Ia akan berdoa untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Ia berdoa untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Ia juga akan berdoa supaya siap ketika Yesus datang kembali. Ia tidak akan berhenti berdoa meskipun Tuhan belum menolongnya, karena ia percaya Tuhan akan menolongnya. Orang yang beriman, dia akan berdoa kepada Tuhan untuk kebutuhan hidupnya, untuk hidupnya setiap hari, supaya ia mendapat pertolongan dari Tuhan, supaya ia mendapatkan kekuatan dari Tuhan, supaya mendapatkan jalan keluar dari persoalan hidupnya. Karena ia percaya kepada Tuhan, ia tidak akan berhenti berdoa meskipun Tuhan belum menolongnya, meskipun Tuhan belum menjawabnya. Karena ia percaya kepada Tuhan, karena ia percaya Tuhan akan menolongnya. Ia tidak akan berhenti berdoa meskipun Tuhan Yesus belum datang. Karena ia percaya Tuhan Yesus akan datang. Ia akan terus-menerus berdoa. Ia tetap berdoa karena ia orang beriman. Rasul Paulus mengatakan, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Kenapa, saudara? Karena berdoa itu berhubungan dengan iman. Orang beriman akan berdoa. Orang yang berdoa, dia akan beriman. Tetaplah berdoa. Kalau kau beriman, kau akan berdoa. Tapi kalau engkau tidak berdoa,
engkau tidak beriman. Jangan katakan engkau beriman kalau engkau tidak berdoa. Tidak ada orang beriman yang tidak berdoa. Orang yang beriman, dia akan berdoa kepada Tuhan. Ya. Dia akan berkomunikasi dengan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa supaya kita siap ketika Yesus datang yang kedua. Kita tidak tahu kapan Yesus datang, tetapi kalau kita tekun berdoa, suka berdoa, maka kita akan siap ketika Yesus datang. Puji Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Jangan dimuliakan. Yesus dimuliakan. Kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Ajar kami berdoa. Ajar kami berdoa. Ajar kami percaya dan ajar kami berdoa seperti orang-orang Tuhan yang percaya kepada-Mu dan datang kepada-Mu, seperti orang-orang yang sakit pada waktu Engkau melayani di dalam dunia ini, yang percaya kepada-Mu, yang datang kepada-Mu dan yang berseru, "Anak Daud, tolonglah." Yesus, tolonglah. Seperti orang-orang yang percaya kepada-Mu, yang datang kepada-Mu dan berdoa kepada-Mu, Tuhan. Dan mereka semua mendapat pertolongan dari-Mu. Ajarlah kami, Tuhan, untuk berdoa kepada-Mu. Ajar kami untuk percaya kepada-Mu, supaya kami mendapatkan pertolongan dari Engkau pada waktu. Kami percaya, Tuhan, doa-doa kami kepada-Mu tidak sia-sia, karena Engkau Allah yang mendengarkan doa. Engkau Allah yang mendengarkan doa, dan Engkau, Tuhan, tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong kami. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dimuliakan. Haleluya, haleluya. Yesus, kita nyanyikan lagu Kasih dari Surga. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus menari hatiku, membuat damai hidupku. Kasih dari Bapa
selalu mengalir dalam hidupmu. Percayalah kepadanya, datang kepadanya untuk berdoa, berdoa kepadanya, sampaikan permohonan, sampaikan keperluan, bawa semua persoalan. Haleluya. Janda itu terus-menerus datang, dan hakim itu meskipun tidak takut akan Tuhan, pada akhirnya mengabulkan permintaan janda. Kalau kita percaya kepada Tuhan, percaya Tuhan dapat menolong kita, kita datang kepada Tuhan, minta tolong. Tuhan akan mendengarkan kita. Tuhan akan tolong kita. Sampaikan doamu kepada Tuhan. Sampaikan doamu kepada Tuhan. Dengarkan bimbingannya, ikuti pimpinannya. Dia pasti akan menyampaikan sesuatu kepada. Haleluya. 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 Berdoa kepada Tuhan. Sampaikan doa-doamu kepada Tuhan. Sampaikan doamu kepada Tuhan. Kebutuhan, persoalan, membawa semuanya kepada Tuhan. Tuhan mengasihi, Tuhan ingin menolong. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur kepada, kami bersyukur kepada untuk kasih setia, untuk kebaikan Tuhan. Terpuji nama. Kami bawa semua doa-doa kami kepada, kami bawa semua persoalan kami kepada Tuhan. Engkaulah pertolongan. Kami percaya tepat pada waktunya Engkau akan menolong. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan. Nanti saya minta tolong Saudari Lia untuk maju ke depan untuk memberikan persembahan. Sambil berdoa, ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Nya Bapa pada hari ini juga ya Tuhan. Kami sudah juga mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu menjadi nama dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebentar lagi kami mau memberikan persembahan Tuhan, berkati anak-anak kami yang mau memberi mengenai ibadah pemberi. Biarkan persembahan ini ya Tuhan bisa kami bawa sengaja. Terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Allah itu baik, sungguh baik bagi ditunjukkan kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan.
ya, seragam dan selain karena ada kerja bakti, ya. Jadi kita tetap laksanakan ini minggu kelima yang terakhir di tahun 2020. Dan di dalam program kita akan melakukan bakti sosial atau kerja bakti, ya, setelah ibadah. Jadi nanti kita pakai kaos Natal itu, ya, kaos Natal tahun lalu. Puji Tuhan. Haleluya. Dan minggu depan yang bertugas memimpin pujian saudara Hadirin Nata, dan firman Tuhan bisa bawakan oleh Ibu Risa, pendeta Risa. Baik, kita akan berdoa syafaat dan doa penutup. Nanti saya serahkan kepada Ibu Risa. Bapa yang di surga, kembalikan kelihatan kepadamu, kami menyatakan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kami nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Tuhan perlindungan dan pertolongan yang Tuhan berikan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam seluruh kehidupan. Bapa, Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Kami mohon tolong Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi Tuhan, kebutuhan kami, anak-anak-Mu. Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan menolong kami, menyatakan kasih dan setia-Mu lebih lanjut Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Setiap Tuhan doa-doa kami tidak boleh disampaikan di hadapan
Oh garam dan terang di dalam dunia ini. Bapa biarlah Engkau tolong berkati Tuhan untuk acara ibadah dan perayaan Natal kami tahun 2020. Tuhan berkati, campur tangan di dalamnya, cukupkan segala dana yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati Tuhan. Oh Yesus Tuhan, untuk kota Depok ini, biarlah Tuhan menjelang pilkada ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan, supaya Kau menolong kami agar dapat Tuhan memberikan pemimpin yang terbaik bagi kota Depok ini, pemimpin yang Kau pilih Tuhan, yang Kau tetapkan. Bapak biarlah Tuhan setiap warga kota Depok dapat Tuhan melakukan hak mereka untuk Tuhan datang ke TPS Tuhan, memilih Tuhan, oh setiap calon Tuhan, oh dari Tuhan kepala daerah yang ada di kota Depok ini. Mari Kau tolong Kristus, biarlah Tuhan tolong kami agar kami Tuhan dapat memenuhi Tuhan apa yang menjadi kewajiban kami, apa yang menjadi hak kami Tuhan. Biarlah Tuhan dapat kami lakukan. Bapa yang di surga, mari Kau tolong Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan Tuhan pemimpin yang terbaik bagi kota Depok ini, sehingga kota Depok ini semakin maju Tuhan, berkembang, semakin diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat juga bagi kota-kota yang lain. Bapa biarlah menjadi percontohan bagi kota-kota yang lain, percontohan dan teladan yang baik Tuhan. Bapa yang di surga, itu kerinduan hati kami Tuhan. Oh Bapa biarlah Tuhan Kau memberkati pemimpin yang ada di kota Depok ini, yang saat masih memimpin. Bapa Kau tolong Allah agar mereka dapat menunjukkan Tuhan kinerja mereka yang baik, yang benar, yang bersih. Bapa biarlah mereka Tuhan dapat menunjukkan bahwa mereka Tuhan dapat melakukan yang terbaik bagi kota Depok. Bapa yang di surga, kami berdoa Tuhan untuk pemimpin pusat Tuhan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Berkati Tuhan untuk Bapak Presiden Joko Widodo, beserta dengan para menteri dan pejabat-pejabat Tuhan negara yang lainnya. Bapak biarlah Tuhan tolong mereka di dalam melakukan tugas-tugas mereka, agar mereka dapat menata layani masyarakat bangsa dan negara Indonesia ini dengan benar Tuhan. Bapak mari Kau tolong Allah, biarlah Tuhan melalui kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini, Indonesia semakin maju, Indonesia semakin diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Indonesia semakin dikenal oleh banyak Tuhan. Oh Yesus, negara-negara lain, dari bangsa-bangsa yang lain. Oh Bapak, itulah kerinduan hati kami. Bapak Kau memberkati bangsa ini, berkati Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan agar Indonesia tetap Tuhan memiliki Tuhan persatuan dan kesatuan. Oh Tuhan, dijauhkan Tuhan dari keonaran, dari oknum-oknum yang berusaha Tuhan. Oh Yesus, menukar ideologi negara Indonesia. Bapak biarlah Tuhan tolong Kristus agar Indonesia NKRI tetap utuh. Bapak di surga, mari Kau tolong berkati Tuhan negara NKRI ini. Terima kasih Kristus, terima kasih, kami serahkan Tuhan sepenuhnya doa kami ini yang jauh dari sempurna, sebab kami hanya memintanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja di tempat yang maha tinggi, dan kami siap mengabarkan melalui hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, bukan pada Tuhan, orang hati dan pandangan. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberikan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan berkat dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus Tuhan datang.